Dia berkata, ada 3 dosa yang menghalangi mereka dari hadirat-Nya. Yesus menunjuk ke sebuah gereja besar yang penuh sesak dengan umat. Mereka bernyanyi dengan khusyuk, mengangkat tangan, banyak yang menangis. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Mereka adalah orang-orang Kristen yang tampak sangat mengasihi Tuhan. Namun ketika Dia menunjukkan isi hati mereka, segalanya berubah. Beberapa hati bersinar bagai salju segar, bersih, tentram, murni. Namun, yang lain tertutup noda gelap, berkabut, dan bingung. Dengan suara tercekat kesedihan, Yesus berkata, mereka memujiku dengan bibir mereka, tetapi hati mereka jauh dariku. Kemudian, Dia mulai menyingkapkan kepada saya 3 dosa yang menodai jiwa mereka. Yang pertama, mengejutkan saya. Kelihatannya kecil, tetapi sangat menghancurkan. Saya melihat orang-orang di dalam gereja saling berbisik. Mereka mengomentari masalah satu sama lain, menyamarkan kata-kata mereka sebagai permohonan doa. Namun jauh di lubuk hati, itu adalah gosip, rasa ingin tahu yang terselubung, dan bahkan kesenangan yang menyimpang dalam mengungkap kelemahan orang lain. Setiap kalimat jahat meredupkan sedikit cahaya di dalam diri mereka, seolah-olah lidah setiap orang menyebarkan racun tak terlihat, mencemari seluruh komunitas. Dosa kedua semakin menyakiti saya. Saya melihat keluarga-keluarga berkumpul di rumah setelah gereja. Semuanya tampak patut dicontoh, Alkitab di atas meja, gambar-gambar dengan ayat-ayat di dinding, doa sebelum makan. Namun di balik semua itu tersimpan luka yang belum terselesaikan. Seorang wanita berkata bahwa ia telah memaafkan saudara perempuannya, tetapi hatinya masih menyimpan dendam. Seorang ayah tersenyum kepada putranya, tetapi jauh di lubuk hatinya ia masih menyalahkan putranya atas pilihan-pilihan masa lalu. Maka, hati yang seharusnya bebas justru dikelilingi oleh tembok-tembok tak kasat mata, yang dibangun oleh luka-luka yang tak tersembuhkan. Yesus kemudian berkata kepada saya, lihatlah Margaret, mereka yang tidak mengampuni membangun penghalang. Mereka memohon belas kasihanku, tetapi mereka tidak dapat menawarkannya. Bahkan di dalam rumah mereka sendiri, saya melihat dengan jelas bagaimana penghalang-penghalang ini menghalangi masuknya terang Kristus. Orang-orang yang mengira mereka berdamai dengan Tuhan, pada kenyataannya adalah tawanan dari rasa sakit mereka sendiri. Akhirnya, Dia menunjukkan dosa ketiga, dan inilah yang paling menyakitkan. Saya melihat pria dan wanita yang menghadiri kebaktian, membaca Alkitab dengan penuh dedikasi, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi ada sesuatu di hati mereka yang tidak selaras dengan pengabdian yang tampak ini, seolah-olah mereka hidup terpecah belah. Banyak yang menempatkan keamanan finansial, stabilitas hidup, dan kenyamanan sehari-hari di atas penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka mencintai rumah mereka, rekening bank mereka, kebiasaan mereka yang mudah ditebak, lebih dari mereka mencintai Dia yang telah memberi mereka segalanya. Itu terlihat jelas. Hati mereka tampak terbungkus lapisan emas dan perak yang berkilauan. Tetapi di dalam, api yang pernah berkobar untuk Yesus hampir tak terlihat. Yesus menatapku dengan kesedihan yang begitu mendalam hingga dadaku sesak. Aku tak kuasa menahan air mata. Lalu Ia berkata, dengan campuran kasih dan ratapan, mereka bilang mereka percaya kepadaku, tetapi jauh di lubuk hati mereka lebih percaya pada apa yang mereka miliki. Mereka bilang mereka mengasihiku, tetapi mereka lebih menghargai penghiburan yang telah kuberikan kepada mereka. Mereka telah mengubah berkatku menjadi berhala, dan telah melupakan asal-usul semua yang mereka miliki. Dan kemudian, dengan ketegasan penuh belas kasihan, Ia menyimpulkan, 3 dosa ini, gosip, tidak mau mengampuni, dan penyembahan berhala akan penghiburan, mencegah jutaan orang untuk siap menghadapi pengangkatan. Banyak yang berpikir mereka siap, tetapi sebenarnya tidak, karena mereka belum menyucikan hati mereka. Jiwaku terasa sesak, rasanya seperti memikul beban yang tak mampu kutanggung, dan dengan suara gemetar, aku bertanya apa yang akan terjadi pada orang-orang ini. Yesus menatapku lebih serius dan, dengan air mata berlinang menjawab, banyak orang yang mengaku mengasihiku akan tertinggal. Bukan karena mereka bukan milikku, tetapi karena mereka belum siap. Pengangkatan bukan hanya untuk mereka yang percaya kepadaku, tetapi untuk mereka yang berhati murni, siap bertemu muka denganku. Pada saat itu, Dia menunjukkan kepada saya sebuah pemandangan yang menyayat hati saya. Saya melihat saat Yesus kembali di awan-awan untuk mencari umat-Nya. Umat Kristen di mana-mana menanti dengan cemas. Ketika terompet dibunyikan, beberapa orang mulai naik, dipenuhi sukacita. Wajah mereka berseri-seri bersama Tuhan.
Namun tak lama kemudian saya menyaksikan sesuatu yang membuat saya menangis. Banyak yang tetap terbaring di tanah. Mereka adalah orang-orang yang membaca kitab suci, yang berdoa, yang menghadiri gereja. Namun mereka tetap berdiri di sana. Tangan mereka terangkat putus asa. Bertanya mengapa mereka tidak ikut diangkat. Yesus kemudian menunjukkan alasannya. Di dalam hati mereka masih ternoda oleh kata-kata kasar, tembok yang dibangun oleh kebencian, dan berhala-berhala penghiburan yang meredupkan cahaya. Dan dengan nada pedih, dia berkata, "Itulah sebabnya aku mengutus kalian kembali. Peringatkan umatku bahwa percaya kepadaku saja tidak cukup. Mereka harus hidup sebagai orang percaya. Mereka harus membersihkan hati mereka dari ketiga dosa ini sebelum terlambat." Dengan tercekat di tenggorokan, saya bertanya mengapa urgensi ini begitu mendesak. Mengapa sekarang aku akan kembali untuk mempelaiku, gereja yang telah dipersiapkan, murni, kudus, dan tak bercacat. Waktu hampir habis,